Tahun baru, resolusi baru. Kenalkan, ini Dava, mahasiswa semester 2. Tahun ini, ia berangan-angan ingin seperti Gita Wirjawan. Untuk itu, resolusinya tahun ini adalah membaca 100 buku dalam setahun. Lewat buku itulah, ia bisa mengasah kecerdasan agar mirip seperti idolanya. Di minggu pertama, 1 hingga 3 buku diselesaikannya seakan mengayuh sepeda. Sebulan berlalu, tapi buku yang dibacanya hanya berhenti di angka 3 dari 100. Dava telah menghabiskan banyak sekali waktu, tenaga, dan uang untuk memenuhi resolusi kecilnya itu. Namun sekarang, dia merasa 100 buku itu mustahil untuk digapai. Hingga Dava memutuskan untuk mengerjakan hal lain karena mempertahankan resolusi dianggapnya sia-sia. Pada akhirnya, ia mengubur angan-angan itu hingga tahun berikutnya tiba. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh Dava saja. Kita mungkin bagian dari kurang lebih 80% manusia di dunia yang membuat resolusi tahun baru lalu berakhir dengan kegagalan. Lantas, kenapa sih kita bisa gagal mempertahankan resolusi tahun baru? David B. Feldman, profesor dari Universitas Santa Clara, Amerika Serikat, mengatakan, masyarakat umumnya gagal karena menerapkan target yang tinggi hingga ia kewalahan. Memberikan target setinggi langit itu bagus. Namun, akan lebih bijak bila itu dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Seperti membaca 100 buku. Alih-alih menargetkan angka tinggi seperti 100, lebih elok bila membaca buku 8 per bulan sehingga tidak memberikan beban psikologis yang besar. Kesalahan juga terjadi apabila kita menerapkan resolusi yang sama berulang kali setiap pergantian tahun. Resolusi yang tidak berubah membuat alam bawah sadar kita kian menganggap itu sebuah kegagalan. Maka, perlu kebaruan dari resolusi tahun sebelumnya. Lantas, sebelum memulai resolusi, perlu kita pertanyakan diri kembali. Sebenarnya apa sih tujuan resolusi kita? Dan untuk siapa kita berubah? Resolusi tak akan berjalan lancar bila tidak diawali dengan niat berubah dari dalam diri kita. Dengan begitu, resolusi tak hanya untuk validasi diri semata, namun juga aksi perubahan yang tertata. Dari sini ada 3 poin yang dapat kita perbuat untuk mempertahankan kebiasaan kita, yaitu 1. Membuatnya mudah dilakukan. 2. Menentukan target yang bisa dicapai. Dan yang terpenting, 3. Membuat target untuk diri sendiri dan bukan tuntutan dari orang lain. Resolusi bukan tentang seberapa hebat kamu di mata orang lain, tapi tentang seberapa jujur kamu pada diri sendiri. Jadi, membaca buku bukan untuk mengejar angka, namun untuk merayakan prosesmu melangkah. Ingat, hidup bukan perlombaan layaknya lari sprint, tapi seperti berlari maraton yang perlu dinikmati. Ambil kendali atas waktumu, karena hidup terlalu berharga dari sekedar wacana di atas kertas. Jadi, gimana menurut sahabat Kompas? Udah siap lanjutin resolusimu?